Wabarakatuh. Selamat sore warga Sumatera Selatan. Selamat sore juga para rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, saya akan menyampaikan perkembangan coronavirus disease atau COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020. Kita mulai dari ODP. Jumlah ODP sebanyak 8.847 orang. Jumlah ODP yang selesai pemantauan ada 7.315 orang. Sedangkan jumlah ODP yang masih dalam pemantauan ada 1.532 orang. Sedangkan PDP, jumlah PDP keseluruhan 1.047 orang. PDP selesai pengawasan ada 726 orang. Sedangkan yang dalam proses pengawasan ada 321 orang. Untuk kasus konfirmasi positif baru COVID-19 per 5 Juli 2020 ada 50 orang. Dengan rincian, Palembang 36 orang, Musi Banyu Asin 10 orang, Muara Enim 2 orang, Banyu Asin 2 orang. Dan untuk kasus sembuh per 5 Juli 2020 ada penambahan sebanyak 22 orang. Dari Palembang 9 orang, Banyu Asin 3 orang, Oki 5 orang, Lubuk Linggau 1 orang, Musi Banyu Asin 1 orang, Ogan Ilir 1 orang, dan dari luar wilayah 2 orang. Sehingga jumlah total sembuh ada sebanyak 1.169 orang atau sekitar 51% lebih. Dan untuk kasus meninggal per 5 Juli 2020 ada 1 orang dari Muara Enim. Dapat disimpulkan bahwa sampai dengan hari ini total kasus positif ada 2.255 orang. Kasus selesai 1.274 orang dan yang kasus masih aktif ada 981 orang. Baik. Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan melalui rekan-rekan media yang sangat luar biasa membantu kami dalam percepatan penanganan COVID-19. Kita sama-sama bekerja untuk Sumatera Selatan dapat dengan cepat melalui pandemi ini. Selain menerapkan protokol kesehatan, disiplin menerapkannya ketika berada di luar rumah, seperti mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer di luar rumah, menggunakan masker, tetapi dengan cara yang baik dan benar, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, merupakan protokol kesehatan yang wajib dilakukan. Ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bagi masyarakat yang masih bekerja dari rumah, anak-anak juga masih belajar dari rumah, mari optimalkan untuk tetap stay at home atau di rumah saja ketika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Mengapa? Karena dengan stay at home, beberapa penelitian terakhir yang sudah dipublikasikan menunjukkan di Hong Kong, di Amerika, bahwa proporsi atau jumlah orang yang stay at home itu akan berkontribusi pada percepatan penurunan transmisi atau penyebaran penyakit di masyarakat. Begitu. Paling tidak 49% lebih atau separuh dari masyarakat harus tetap stay at home jika tidak ada keperluan yang mendesak. Ketika keluar rumah untuk berbagai keperluan harus menerapkan protokol kesehatan agar kita tetap aman dari COVID namun produktif. Karena sektor-sektor yang telah dibuka dan atau akan dibuka merupakan sektor yang sebenarnya mempunyai resiko rendah tetapi punya dampak ekonomi yang signifikan.
Makanya kita dituntut untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebagai referensi, saya menggunakan histori lokasi dari akun Google yang telah dimuat atau dipublikasikan oleh Google pada COVID-19 Community Mobility Report. Untuk Sumatera Selatan, alhamdulillahnya kita ada penurunan 24% untuk retail dan rekreasi. Ada penurunan 9% untuk ke toko bahan makanan dan apotek. Ada penurunan 10% untuk ke taman. Ada penurunan 43% untuk ke pusat transportasi umum. Penurunan 14% ke tempat kerja. Dan untuk area pemukiman atau penduduk yang tetap di rumah saja ada peningkatan 9% per tanggal 27 Juni. Hal ini akan kami terus pantau juga sebagai referensi kita, meskipun memang sifatnya sebagai sampling saja, tetapi cukup memberikan informasi kepada kita bahwa masyarakat Sumatera Selatan tetap waspada dengan COVID-19. Terima kasih. Oke, baik, terkait kalung anti corona, saya rasa kita harus mempelajari dulu bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana mekanisme kerja dari kandungan-kandungan yang ada pada kalung tangkal corona ini. Untuk apakah Sumsel berencana memesan atau tidak, saya rasa masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Memang ini merupakan salah satu berita bahagia untuk kita mendengar ini karena merupakan salah satu upaya pencegahan begitu ya. Upaya pencegahan. Baik, untuk rekomendasi kepada Kota Palembang, khususnya untuk semua masyarakat di Kota Palembang, tidak lain dan tidak bukan adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Semua orang di semua tempat, ketika kita berada di luar rumah, jauhi kerumunan, tetap terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak paling tidak 1 meter, dan teratur atau rajin mencuci tangan. Sepengetahuan saya hingga saat ini protokol kesehatan adalah merupakan langkah pilihan kita untuk mencegah dan menekan terus bertambahnya kasus positif. Oke, baik. Banyu Asin memang masuk zona merah per tanggal 28 Juni 2020 yang dipublikasikan oleh tim gugus tugas nasional yang teman-teman media juga bisa akses di covid19.go.id, lihat pada peta resiko. Begitu. Apa penyebabnya? Zonasi dari yang dipublikasikan oleh tim gugus tugas nasional adalah berdasarkan perhitungan indikator-indikator kesehatan masyarakat yang meliputi 3 domain, epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Mengapa merah? Karena memang hasil pembobotan akhir masih berada pada range yang menunjukkan zona merah. Begitu. Dan apa yang harus dilakukan pada daerah tersebut? Semua masyarakat mari menerapkan protokol kesehatan. Hanya itu yang sekarang bisa kita lakukan ketika memang kasus konfirmasi naik, kita tinggal di zona merah, tapi tidak menutup kemungkinan yang tinggal di zona kuning, zona orange, dan hijau sekalipun tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
Baik, indikasi lainnya adalah begitu karena letak geografis yang dekat, begitu kan. Karena suatu kejadian atau kasus selalu melekat pada orang, tempat dan waktu, begitu. Ada pengaruh mobilitas atau mobilisasi penduduk baik dari Banyuasin ke Kota Palembang atau Kota Palembang yang ke Banyuasin. Kontak inilah yang juga merupakan indikasinya. Tetapi perlu dikonfirmasi juga ke tim gugus tugas Banyuasin mungkin, berapa kasus-kasus yang impor atau dari kontak tracing-nya menunjukkan bahwa sumbernya ada kontak dari warga atau masyarakat Kota Palembang. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan media. Semoga kita bersama bisa melewati pandemi COVID-19 dengan cepat ya. Semoga Sumsel juga sudah banyak daerah-daerah yang zona hijau. Kita berdoa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.